Masyarakatan ada dua jenis, yaitu masyarakat umum dan masyarakat Buddhis. Masyarakat Buddhis sendiri dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu umat awam, dan yang kedua yaitu babajita. Kemasyarakatan secara umum berarti pergaulan hidup manusia yang berhubungan tentang manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan aturan ikatan-ikatan yang tertentu dan segala sesuatu mengenai masyarakat. Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan pengertian masyarakat. Rob Linton menyatakan bahwa masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama. David Craig, Richard S. Crutchfield, dan Egerton L. Balancy menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kumpulan manusia yang berinteraksi, yang aktivitas-aktivitasnya terarah pada tujuan-tujuan yang sama. Kelly Here, Cooper, Mark, Young, dan Mitchell memahami masyarakat dengan menitik beratkan pada aspek hubungan antar manusia dan proses timbal baliknya. Pengelompokan masyarakat yaitu terdiri menjadi dua golongan. Yang pertama yaitu strata sosial dan tingkat ekonomi atau kedudukan. Contoh dari strata sosial dan tingkat ekonomi yaitu banyak sekali masyarakat yang membeda-bedakan dari baik golongan, pendidikan, ataupun tingkatan ekonomi, contohnya si miskin ataupun si kaya. Selanjutnya, kita memasuki pembahasan tentang kemasyarakatan Buddhis. Masyarakat Buddhis adalah para umat Buddha, yaitu orang-orang yang menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tidak dapat dipastikan kapan pertama kali agama Buddha masuk ke Indonesia. Namun, pada abad ke-5, seorang pengelana Cina bernama Fahien berhasil mengunjungi Sriwijaya dalam perjalanannya ke Asia Tenggara. Dari catatannya, diketahui bahwa di Sriwijaya sudah terdapat kaum Brahmawan yang mengajarkan agama Buddha. Selanjutnya dari Sriwijaya, agama Buddha berkembang ke daerah lain, di antaranya Pulau Jawa dan pulau-pulau sekitarnya. Sejarah agama Buddha secara garis besar terbagi menjadi tiga masa. Yang pertama yaitu masa zaman kerajaan Sriwijaya. Yang kedua yaitu masa zaman kerajaan di Jawa Tengah. Dan kemudian yang ketiga yaitu masa zaman di kerajaan di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu perkembangan masyarakat Buddha di era sekarang ini. Pada tahun 1969 telah terdapat berbagai organisasi Buddhis yang merupakan organisasi sosial kemasyarakatan dan sekaligus melakukan pengembangan kualitas umat dan kualitas kehidupan beragama umat Buddha. Di antaranya adalah yang pertama yaitu Gabungan Tridharma Indonesia atau biasa disebut dengan GTI. Yang kedua yaitu Perhimpunan Buddhis Indonesia atau biasa disebut dengan Persbudi. Dan yang ketiga yaitu Musyawarah Umat Buddha Seluruh Indonesia atau biasa disebut dengan MUSBI. Yang keempat yaitu dibentuknya Perwakilan Umat Buddha Indonesia atau biasa disebut dengan Walupi yang mewakili umat Buddha pada tahun 1978. Bila ditinjau dari cara hidupnya, umat Buddha terdiri dari dua golongan besar, yaitu Garawasa dan Pabajita. Garawasa adalah umat awam yang hidup bersama keluarga, bersama orang tua, bersama saudara, hidup di masyarakat, mempunyai pekerjaan dan harta benda. Umat awam terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah upasaka-upasika, yaitu umat Buddha yang telah menyatakan berlindung kepada Triratna dan berkewajiban untuk melatih Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari, serta melatih Atangga Sila pada hari Uposatha. Yang kedua adalah pandita, yaitu upasaka-upasika yang memenuhi syarat dan tenaganya dibutuhkan oleh umat Buddha setempat. Ditinjau dari tugasnya, pandita dibagi menjadi dua, yaitu pandita loka palasraya yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan seperti kebaktian umum di wihara, upacara perkawinan, dan upacara kematian, serta pandita dharma duta yang bertugas memberikan khotbah dhamma. Pabajita adalah umat Buddha yang memutuskan untuk meninggalkan kehidupan duniawi dan memasuki jalan kehidupan menuju kesucian.
Pabajita dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah sila yang dijalankannya. Yang pertama adalah anagarika atau wiharawan-wiharawati, yaitu upasaka-upasika yang atas kemauannya sendiri menjalankan dasa sila 10 sila atau sekurang-kurangnya atas sila dalam kehidupannya sehari-hari dan biasanya tinggal di wihara. Samanera Samaneri yaitu calon biku bikuni. Samanera Samaneri menjalankan dasa sila dan 75 sekya. Biku dan bikuni yaitu rohaniawan tertinggi dalam agama Buddha yang bertekad menjalankan hidup suci dengan meninggalkan kehidupan duniawi. Tujuannya adalah berusaha mencapai kesucian dan mengabdi kepada agama Buddha sebagai wakil Sang Buddha dalam menyebarkan Dhamma. Sila yang dilaksanakan oleh Biku Theravada adalah sebanyak 227 sila yang disebut Patimokkha sila, dan Bikuni Theravada menjalankan 311 sila. Sedangkan Biksu Mahayana menjalankan 250 sila dan Biksuni Mahayana menjalankan 290 sila untuk Mahasanggika serta 354 sila untuk Sarwastiwada. Tipe-tipe umat Buddha. Ada beberapa tipe umat awam. Kelompok yang pertama adalah umat Buddha KTP. Jadi, kemana-mana disombongkan, ini loh KTP saya, Buddhis. Kalau mereka ditanya bagaimana riwayat Sang Buddha, mereka tidak akan tahu. Kalau sudah bisa pegang dupa, acung-acung dupa, jungkir balik di depan patung, maka dia sudah Buddhis. Nah, ini adalah golongan yang pertama, yang amat sangat menderita. Golongan kedua adalah golongan yang lebih baik daripada golongan yang pertama, yaitu yang disebut umat Buddha bergaya kapal selam. Saudara perhatikan kebiasaan kapal selam. Kalau ada bahaya, dia turun, biar aman. Kalau mau ketemu pejabat, dia naik. Nanti kalau santai-santai, nganggur-nganggur, turun. Kalau mau jalan-jalan, naik. Nah, begitulah. Apabila ada acara Waisak, maka dia akan muncul. Tidak ada biku, akan tenggelam. Ada biku, naik. Inilah tipe yang kedua. Tipe yang ketiga adalah tipe yang paling ideal, yaitu umat Buddha yang memang betul-betul mempelajari Dhamma dan melaksanakan Dhamma. KTP-nya Buddhis, rajin datang ke wihara untuk berpuja bakti, mendengar Dhamma, serta melaksanakan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan agama Buddha di Cina. Buddhisme pertama kali masuk ke Cina dibawa oleh para misionaris dan pedagang dari India pada akhir dinasti Han 202 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Buddhisme India sudah lebih dari 500 tahun, tetapi tidak mulai berkembang di Cina sampai penurunan dari dinasti Han dan mengakhiri keyakinan ketat Konfusianisme. Ada dua kepercayaan awal masyarakat Cina, yaitu Konghucu dan Tao. Kemudian, agama Buddha mulai berkembang di Cina sekitar abad kedua sebelum Masehi melalui Asia Tengah serta mulai berpengaruh pada masa pemerintahan Kaisar Ming tahun 58 sampai 75 Masehi. Agama Buddha yang berkembang di Cina adalah Mahayana Buddhisme, yaitu Buddhisme Zen, Buddhisme Tanah Suci, dan Buddhisme Tibet. Kemudian, agama Buddha terus tumbuh di Cina setelah reformasi ekonomi pada tahun 1980-an. Hingga sekarang, Cina memiliki lebih dari 20.000 wihara Buddha. Perkembangan masyarakat Buddha di Amerika Serikat. Sebuah fakta yang menarik bahwa saat ini spiritualisme sedang berkembang di negara sekuler macam Amerika. Masyarakat di sana rupanya sudah lelah dengan agama-agama yang bersifat institusional, dogmatis, dan cenderung memilih jalan hidup yang antroposentris. Buddhisme menjadi salah satu alternatif yang semakin banyak digemari masyarakat di Amerika. Pernikahan agama Buddha biasanya dilakukan di wihara, tetapi juga bisa dilakukan di tempat lain. Lambang dalam agama Buddha sebenarnya sama, tetapi hanya saja yang membedakan yaitu tempat agama Buddha itu berkembang. Contohnya seperti di negara Cina munculnya lambang Tao sebagai lambang agama Buddha. Lambang agama Buddha diantaranya yaitu air sebagai lambang kesucian, bendera Buddhis yang melambangkan aura Sang Buddha, bunga yang melambangkan ketidakkekalan, lilin yang melambangkan cahaya, patung Buddha yang digunakan sebagai simbol penghormatan terhadap jasa-jasa yang telah Sang Buddha lakukan. Selanjutnya yaitu dupa, dan masih banyak lambang agama Buddha yang lainnya.
Pertama dari 2 bersaudara. Keluarga saya semuanya Buddhis, tinggal di Jambi. Hobi saya adalah menyanyi dan menari. Saya sekarang adalah mahasiswa jurusan Dharma Duta di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya, Tangerang, Banten. Dan saya sekarang tinggal di asrama. Waktu kecil saya bersekolah di Jakarta TK, terus pas TK pindah lagi ke Pati. Jadi TK saya ada 2. Terus SD-nya di Pati dan di Jambi. SD saya juga ada 2. SMP-nya ada di salah satu sekolah bertaraf internasional di Jambi, dan SMA-nya juga melanjutkan sekolah di Jambi. Setelah itu baru kuliah S1 di Tangerang, Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya. Hai, perkenalkan, nama saya Ahmad Tadianto, asal dari Banyuwangi. Lahir saya tanggal 29 Maret 1991. SMK saya SMK 17 Agustus 1945. SMK penuh perjuangan dalam hidup. Seperti hidup saya penuh perjuangan. Kenapa saya perjuangkan? Karena untuk merubah diri saya menjadi lebih baik. Itulah motivasi saya untuk mengedepankan kebaikan di masyarakat maupun di keluarga. Oke, terima kasih. Oke, perkenalkan, nama saya Oktaviani. Saya berasal dari Lampung Timur, yaitu tepatnya di Sukarejo Nuban, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur. Hobi saya yaitu banyak sih, terutama lihat film, terutama film horor, dengerin lagu, kemudian main voli juga. Nah, saya lahir yaitu di Sukarejo Nuban pada tanggal 15 Oktober 1994. Makanan kesukaan saya ada banyak, terutama yaitu paling sukanya nasi goreng, kemudian bakso juga termasuk. Nah, saya menempuh pendidikan yaitu pertamanya SD-nya yaitu di SD Negeri 1 Sukarejo Nuban, keduanya SMP-nya yaitu SMP 3 Batanghari Nuban, SMA-nya yaitu di SMA Wiratama Kota Gajah, kemudian menempuh pendidikan di Setaben Sriwijaya. Demikian dari saya, terima kasih.